Sahabat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sering ingin terlihat seperti orang lain? Bekerja seperti orang lain, berkata-kata seperti orang lain, berpenampilan seperti orang lain, atau bahkan juga melayani seperti orang lain. Hal-hal itu menunjukkan bahwa kita ingin menjadi bagian dari sekelompok besar manusia yang ada di sekitar kita. Semua hal itu tentu saja memberi keuntungan. Kita bisa mendapatkan seorang rekan dalam bisnis, teman untuk ngopi, sahabat yang memperhatikan dengan surprise kecil di hari-hari istimewa kehidupan kita, dan berbagai-bagai keuntungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akan tetapi, sementara kita menikmati semua itu, mari kita mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita tidak sama lagi dengan orang lain. Sejak penebusan itu, kita mempunyai cara hidup yang sangat berbeda. Sering sekali, apa yang menjadi kebiasaan dunia, apakah itu cara mereka bekerja, berkata-kata, berpenampilan, melayani, itu adalah cara-cara yang sangat tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan memperingati kita dengan tegas. Dia berkata kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Demikian. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Firman ini berkata, keluarlah dan pisahkanlah dirimu. Walaupun kamu berada di dalam dunia, berada di tengah-tengah sebagian besar orang yang menerapkan gaya hidup yang sama. Kita sebagai seorang yang ditebus harus mempunyai warna yang berbeda. Tidak berarti bahwa kita kemudian mengasingkan diri kita, tidak bergaul dengan siapapun. Tetapi perbedaan kita jelas ketika kita bersikap dan bertindak dalam kehidupan kita. Kita adalah milik Kristus dan hidup kita bertujuan untuk menyenangkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, menjadi bagian besar dari sekelompok orang itu. Kita harus teguh dan meyakini bahwa tujuan hidup kita yang utama adalah menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga yang sungguh mengasihi aku, yang telah menebus diriku dari dosa. Tolonglah aku ya Bapa, supaya aku mempunyai keberanian, kekuatan, ketegasan untuk berkata tidak bagi setiap kebiasaan-kebiasaan hidup yang ada di sekelilingku, yang merupakan pemberontakan terhadap Engkau. Tuntunlah aku dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan kehidupanku. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merenungkan firman Tuhan dan mengerjakannya. Amin.